Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima khuliqa wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Al-Mukarram Kiai Haji Jawidul Rahman beserta keluarga dan putra Almarhumlah Kiai Samroji Isyarat Kusnafi dan saudara-saudaranya dan para kiai, para penyanyi, para hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para dan hadirat, ada malaikat yang tugasnya mencari ahli zikir, Ketika ahli zikir itu ditemukan, maka malaikat tersebut mengundang-undang kepada malaikat-malaikat yang lain, sehingga majlis zikir ini dihadiri para malaikat. Majlis zikir dihadiri oleh para malaikat, sehingga sosoknya, karakternya majlis zikir itu tenang, teduh, sebab dihadiri malaikat dan rahmat diturunkan, barokah Allah diturunkan. Maka di majlis zikir itu tentu tidak gaduh. Berbeda nanti dengan orang nonton bola, orang nonton musik, kadang senggolan, tawuran dan lain-lain. Majlis zikir karena rahmat diturunkan oleh Allah, karena barokah diturunkan oleh Allah, maka majlis yang demikian, majlis yang sejuk, yang damai. Rahmat Allah itu bila mana diturunkan kepada seseorang, diberikan kepada seseorang, maka karakter orang tersebut akan lemah lembut, akan welas kepada orang lain. Qala ta'ala fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmat Allah, kamu ya Muhammad lunak kepada para sahabat, kepada para manusia. Ini artinya orang bila mana mendapatkan rahmat Allah, ini karakternya lemah lembut, tidak angkuh, tidak sombong, tidak egois, namun memperhatikan kemaslahatan orang lain. Jadi kiai umumnya demikian. Al-Makhurlah Kiai Haji Zamroji, beliau sosoknya disayang kepada panjenengan semuanya, sehingga mendirikan majlis tarekat, majlis zikir, tarekat, pengajian di dalam rangka atau tujuannya
welas datang panjenengan semuanya, sayang datang panjenengan semuanya. Kalau orang dapat rahmat Allah, sosoknya demikian. Jadi kalau sosoknya orang itu kalau belas asih, sosoknya orang kalau dapat rahmat Allah, ini sosoknya welas kepada orang lain, sayang kepada orang lain, memberi pertolongan kepada orang lain, dan memberi kefahaman agama pada orang lain. Ini yang paling penting. Jika buatan hadis dakwakan kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham lam yurham. Orang yang tidak belas asih ini tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak sayang kepada orang lain ini tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya pembalasan Allah itu hubungannya disesuaikan dengan perbuatan manusia itu sendiri. Misalkan wallahu fi auni abdihi maka fi auni akhihi. Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya bila mana hambanya tersebut memberi pertolongan kepada orang lain. Allah akan sayang kepada hambanya bila mana hambanya tersebut sayang pada orang lain. Allah akan memenuhi hajatnya hambanya, akan mengabulkan hajat hambanya bila mana hambanya mau memenuhi hajatnya orang lain atau saudaranya. Jadi kita mendapat pembalasan dari Allah itu berhubungan dengan bagaimana tingkah laku kita. Sekali saja hal tungsaruna ila bidu'afaikum, kamu sekalian tidak diberi pertolongan oleh Allah kecuali kamu sekalian memberi pertolongan kepada orang lain. Hal tuzakuna ila bidu'afaikum, kamu sekalian tidak diberi rezeki oleh Allah kecuali kamu sekalian mau memberi sedekah pada orang lain. Ada hadis qudsi, ya ibnu Adam anfik unfik alaik. Wahai ibnu Adam, supaya kamu menginfakkan hartamu, maka Allah akan menjamin orang tersebut diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada malaikat yang tugasnya orang yang sedekah itu dimintakan oleh malaikat ya. Malaikat berdoa mudah-mudahan orang yang menginfakkan hartanya itu diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ngobrol demikian, tadi saya baru datang oleh Gus Nafi dikasih HP soalnya itu. Kasih bungkusan apa ini? Apa Gus? HP apa laptop apa? Tab apa? HP besar tuh. Jadi demikian. Jadi sosoknya seseorang itu mendapatkan pembalasan dari Allah ini disesuaikan dengan bagaimana karakter manusia itu. Al-jaza bijinsil amal. Pembalasan Allah itu dihubungkan bagaimana dengan amal seseorang. Inilah pentingnya kita hadir di masjid demikian, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan rahmat Allah itu penting. Ada sebuah hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadakum amalukum al-jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah, wala ana. Ila ayatakammadani Allah bi fadlihi wa rahmatihi. Amal kamu sekalian tidak akan bisa memasukkan ke surga. Jadi amal seseorang itu bila mana dibandingkan dengan nikmat Allah, itu belum bisa memenuhi nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Nikmat Allah tentu tidak bisa kita hitung. Kita diberi meripat, akal, kesehatan, meripat, telinga, dan seterusnya. Jadi amal seseorang tidak akan memasukkan surga. Lantas kata sahabat, apakah panjenengan demikian ya Rasulullah? Sabda Kanjeng Nabi, iya, na'am. Bahwasanya Kanjeng Nabi saja masuk surga sebab rahmat Allah dan anugerah Allah. Jadi artinya kalau manusia itu tidak dapat rahmat Allah dan anugerah Allah, orang tidak akan mungkin selamat. Nanti orang itu hidup pasti dihisab, Adunya halaluha hisab. Orang mencari harta, mencari rezeki itu dihisab. Proses mencari rezekinya halal apa tidak, sesuai dengan syariat apa tidak, digunakan untuk apa? Untuk nafkah keluarganya apa tidak? Untuk bekal ibadah apa tidak? Zakat apa tidak? Sedekah apa tidak? Tujuannya untuk apa? Ini dihisab. Maka kalau kita menikah kerja itu supaya diniati yang sain, misalkan niat untuk bekal ibadah, untuk nafkah keluarganya. Kalau sudah sampai nisab, untuk sedekah, zakat untuk zakat, terus untuk menyempurnakan zakat, barangkali kurang sempurna, yaitu sedekah. Sedekah zakat itu tidak akan mengurangi harta, justru akan menjadikan harta itu barokah. Kalau harta barokah atau rizki barokah, itu rizki akan memudahkan orang yang mempunyai rizki ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Namun kalau rizki tidak barokah, itu bisa mengantarkan kepada pemiliknya untuk poya-poya, justru akan membawa kehancuran untuk senang-senang. Jadi Allah itu memberikan rizki kepada hambanya. Ini juga dihubungkan bagaimana orang tersebut loman apa tidak. Maka orang-orang bisnis yang sukses itu mayoritas sedekahnya itu baik, sedekahnya itu rutin, sedekahnya dilaksanakan. Dan kalau orang loman, di samping dia itu rizkinya barokah, rizkinya dimudahkan oleh Allah, orang loman itu mayoritas ini anaknya minas sholihin wa sholihat. Ini banyak contohnya. Banyak contohnya. Orang yang loman, yang dermawan, ini biasanya anaknya ditoto oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan barokah Allah diturunkan. Kalau rizki barokah, maka rizki memudahkan orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umur itu barokah, maka umur digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau rizki tidak barokah, rizki dibuat poya-poya, senang-senang. Kalau umur tidak barokah, maka dalam kehidupannya tidak ngaji, tidak beribadah, tidak berpikir, tidak beramal soleh. Orang akan dihisab, al-hisab wal adab. Dalam sufi mengatakan al-hisab wal adab. Orang itu bila nanti hisab oleh Allah, tidak mungkin akan bisa selamat, kecuali selamatnya karena rahmat Allah dan anugerah Allah. Jadi hadis yang demikian, rahmat Allah diturunkan. Mudah-mudahan kita hadir di majlis demikian, mendapatkan rahmat Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilna jannah, amin ya rabbal alamin. Apa sih yang kita cari hadir majlis demikian? Kalau bukan karena ridha Allah, kalau bukan karena keselamatan, kebahagiaan, kalau apa artinya kalau bukan karena mudah-mudahan kita semuanya min ahlil jannah, amin ya rabbal alamin. Kita hadir di majlis yang demikian itu, kita berharap mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Itu jangan kita hadir majlis demikian untuk kebahagiaan di dunia wal akhirat. Mudah-mudahan kita masuk surga, amin ya rabbal alamin. Barakah Allah diturunkan. Hadir yang majlis yang lainnya hadir majlis demikian. Terus terjadi dialog di akhir dialog di dalam kitab Bukhari ada Allah menyaksikan kepada malaikat, ushidukum ya malaikati, saksikan ya malaikat. Orang yang hadir di majlis demikian itu doanya dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi Gus Mahbu, saya panggil Gus Mahbu, Kiai Haji Jamil Nahru, kita hadir di majlis demikian disuruh angen-angen, disuruh angen-angen yang baik-baik. Jadi panjenengan hadir di majlis demikian yang angen-angen ingkang saya. Mudah-mudahan anak kita minas sholihin was sholihat, minal ulama'il amilin, angen-angen sing saya. Terus panjenengan hadir di majlis demikian doanya mustajab. Imam Ghazali rahimahullah, ini bapaknya tidak masyhur. Bapaknya tidak masyhur, tidak terkenal. Namanya Muhammad. Imam Ghazali juga namanya Muhammad. Namun bapaknya itu hadir di majelis pengajian, majelis ilmi. Setiap hadir itu angen-angen minta kepada Allah diberi anak yang alim seperti guru-gurunya. Lantas doanya dijabai oleh Allah. Bapaknya Imam Ghazali mempunyai anak dua yang terkenal. Satu Muhammad Al-Ghazali, ini terkenal sebagai orang yang mendapat julukan Hujatul Islam. Dunia Eropa mengakui, apalagi dunia Islam. Orang Islam berbagi madhab, dari madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, mengakui kitab Ihya Ulumuddin, berjasa dalam membentuk akhlak yang baik. Ini di antara sejarah orang tua Imam Ghazali hadir di majlis demikian itu minta kepada Allah diberi anak yang sholihin wa sholihat, diberi anak yang
minal ulama'il amilin, lantas dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga panjenengan di hadiri majelis menika minta kepada Allah ingkang sae-sae. Minta kepada Allah anak-anak kita, anak-anak panjenengan dados ulama'il amilin minas sholihin wa sholihat, amin ya rabbal alamin. Itu penting, anak soleh itu penting. Syair dakwakan ni'amullahi 'alal ibadi katsiratun wa ajaluha najabatul auladi. Nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya banyak, tentu tidak bisa dihitung. Namun di antara nikmat yang agung, nikmat yang bernilai kelas tinggi, itu orang oleh Allah diberi anak yang sholihin wa sholihat. Jadi misalkan mawon orang ekonomi sukses, terus gadah anak nakal, nyentak oleh ibunipun, nyentak oleh wong tuanipun, susah napa mboten? Loro atine napa mboten Bu? Sakit nih. Juga orang misalkan punya jabatan tinggi, terus punya anak nakal, berani kepada orang tuanya, ini kan susah, bapak nggak susah. Belum lagi nanti banyak cerita orang kaya karena anaknya tidak sholihin wa sholihat, sehingga ketika orang tuanya itu meninggal dunia, hartanya dibuat poya-poya, sehingga hartanya ludes habis. Susah napa mboten? Susah. Boten hadis niki hakikate orang kaya niku tiga niku. Hakikatipun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu ila min salas. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yaqulah." Bila mana orang meninggal dunia, maka segala pahala amal putus. Mayit kan boten saged sholat, boten saged puasa, boten saged sedekah. Berarti pahalanya amal putus ketika orang meninggal dunia. Kecuali orang yang mempunyai tiga perkara. Satu yaitu sedekah jariyah. Sekarang ada orang bangun masjid, ikut membangun, atau foto satu, atau semen sak-sak, atau tenaga. Untuk hadis dawakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka orang tersebut oleh Allah dibangunkan rumah di surga. Berarti orang yang bangun masjid ini berpotensi masuk di surga. Allah matkilna jannah, amin ya rabbal alamin. Itu lillah, karena Allah. Nanti seperti masjid ya, disamakan dengan masjid walaupun itu sebawahnya yaitu langgar atau musola atau madrasah atau pondok pesantren. Sedekah jariyah atau sedekah jariyah yaitu menanam pohon yang tahunan, apakah pelem, apakah kelapa, apakah nanam jati, itu sedekah jariyah. Yang mengatakan itu wakaf jariyah. Kanjeng Nabi niki pernah melontarkan pertanyaan kepada para sahabat, yang kamu cintai hartamu apakah harta orang lain? Jawab sahabat, ahabbu amwalina, tentu amwaluna, ahabul amwal ilaina amwaluna. Harta yang paling saya cintai tentu harta saya ya Rasulullah.
Kanjeng Nabi ketika memberikan pertanyaan pada sahabat, yang kamu cintai hartanya orang lain apa hartamu? Jawabnya, yang saya cintai harta saya ya Rasulullah. Jawab Kanjeng Nabi, tidak. Yang kamu cintai adalah harta orang lain. Bagaimana ya Rasulullah? Atas dijabarkan, diterangkan, harta yang dimiliki oleh seseorang itu harta yang dibuat amal kebaikan, dibuat sedekah, dibuat wakaf atau amal jariah. Itu harta yang dimiliki oleh orang, sebab dia akan menemukan pahalanya, akan mendapatkan pahalanya. Adapun harta yang diinvestasikan, ditaruh deposito, itu hakikatnya milik orang lain. Kalau dia meninggal dunia, itu diwaris. Nanti kalau janda kadang dinikah oleh lelaki yang lain. Kalau lelaki nanti kadang nikah dengan wanita lain. Sebagaimana bila mana suami istri yang kerja tadi meninggal dunia, misalkan jandanya dinikah, janda meninggal, dudanya nikah lagi, terus dudanya meninggal, terus istri baru nikah pada suami lain. Atau kalau jandanya itu, kalau dia meninggalkan janda, dinikah oleh orang lain, terus kalau janda itu meninggal, terus jandanya punya suami baru, terus nikah pada orang lain, ini kan harta dikuasai oleh orang lain. Nah, kalau orang itu mencintai hartanya sendiri, maka tentu orang akan menggunakan hartanya untuk wakaf, untuk sedekah, untuk amal kebaikan. Ini hakikatnya harta yang dimiliki oleh seseorang untuk nafkah keluarga. Itu harta yang dimiliki oleh seseorang. Nafkah keluarga kan ibadah, Kedua yaitu ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Itu ilmu agama. Ilmu agama. Itu saya pernah mendengarkan dawuhnya almarhumah Kiai Haji Samroji. Beliau mendirikan tarekah. Ini di samping menyampaikan ilmu tarekah, ilmu tasawuf, beliau juga memperhatikan fikihnya seseorang, wudunya bagaimana, mandi besarnya bagaimana, sholatnya bagaimana, diperhatikan. Tasawuf itu tingkat tinggi, tarekah tingkat tinggi. Ini hubungannya dengan ilmu tasawuf. Adapun orang memasuki ilmu tarekat, memasuki ilmu tasawuf, ini syaratnya fikihnya bisa. Sebab ini fardun ain. Wudunya bisa. Kalau ada make upnya dihilangkan dahulu baru wudu. Wudunya bisa, mandi besarnya bisa, ya dodok jalan kubur dan dubur dibasuh, jalan depan dan belakang dibasuh, niat basuh jinabah, terus basuh seluruh tubuhnya. Terus sholatnya bisa, terus menyucikan najis bisa. Ini ilmu yang dipelajari hubungannya fardul ain dari arah fikih. Dari arah fikih. Namun ilmu berkaitan, dan ilmu yang dipelajari hukumnya fardul ain dari arah tauhid, itu minimal orang harus mengerti makna kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atau minimal orang mengerti
makna bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Musa alaihissalam ini minta kepada Allah, ya Rabb, saya minta wiridan yang spesial, yang istimewa. Lantas oleh Allah Nabi Musa dikasih bacaan kalimat la ilaha illallah. Jadi orang itu membaca la ilaha illallah, dosa-dosanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas Nabi Musa protes, ya Rabb, bacaan la ilaha illallah kan biasa dibaca oleh nabi-nabi yang lain. Saya minta yang istimewa. Lantas kata Allah, ya Musa, tidak ada bacaan yang nilainya lebih dari la ilaha illallah. Jadi afdalu dzikri la ilaha illallah. Wa fil hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ketika akhir kehidupan yang akan meninggal dunia bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Namun boten gampang, boten gampang. Mata lisan alama ya'is manusia niku mati niku biasanipun sesuai dengan kebiasaan urip. Kebiasaan urip. Kalau biasanya urip menika maos la ilaha illallah, niki ketika akan meninggal dunia dituntun membaca la ilaha illallah niku gampang. Wonten sitong iki wonten cerita. Urang niku uripe biasa sekak mawon. Terus ketika akan meninggal dunia niku ditalkin la ilaha illallah niku jape napa? Kalau mriki jape nggih. Dateng Jawa pasti kan sekak seter niku. Namun kalau biasa membaca la ilaha illallah ikuti talqin ketika akan meninggal dunia disuruh baca la ilaha illallah akan gampang. Namun bila mana menalqin orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah terus dia diam di boten ngobrol, boten ngomong. Niki jangan ditalqin malih. Jangan ditalqin malih. Kalau setelah ditalqin itu maca la ilaha illallah ngobrol, itu baru ditalqin malih. Sebab mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Atau mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Akhir sakit kebarikana atau datas kesibun kana. Kalau sudah membaca la ilaha illallah, iki jangan dipun talqin malih. Kunci mendelaken mawon. Terus ilmu tauhid, cari ilmu tauhid itu diantara ketika orang mau mengerti bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nanti dipanjangkan qala ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu sekalian, sekaligus Allah yang menjadikan perilaku kamu sekalian. Ini ilmu tauhid. Terus misalkan mawon tiang niku kesandung, memang Allah mengendaki kesandung. Misalkan boten panen, Allah mengendaki boten panen. Kita hadir di majlis mriki niki sebab takdiripun Allah. Mungkin Allah dawakan ud'uni astajib lakum, supaya kamu berdoa. Allah menjanjikan akan mengijabahi. Ini dikomentari oleh ulama. Doa niku saged merubah takdir. Doa niku saged merubah takdir. Misalkan mawon tiyang niku ditakdirkan elek,
namun dia itu aktif doa, itu doa mau saged merubah takdir. Namun perlu dipahami, kalau orang itu tidak ditakdirkan oleh Allah berdoa, maka dia tidak berdoa. Dan yang doa juga bagian dari takdir. Paham ya? Kita dungo niku sebab takdir Allah, kita ditakdirkan dungo niku. Kita boten takdir dungo, kita boten berdoa. Kurang demikian pun takdir Allah ya kita niki kedah sabar, kedah ridho. Kita nekotakan fi'lullah jamil, fi'lullah khair. Apa yang dikesakan oleh Allah niku sae. Cobi mungkin yang tasawuf niku karena meyakini apa yang terjadi menika minallah niki piyambakipun misalkan mawon kena musibah niku biasa-biasa mawon. Mboten menampakkan susah kan nggih mboten kuat. Supaya kita kesandung mboten kan ngamuk-ngamuk nggih. Yang ngoten niku wau kesandung niku malah mesem. Cobi Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Siti Rabi'ah Al-Adawiyah niku wali perempuan, wali kelas tinggi. Niku ketika piyambakipun berjalan itu kesandung berdarah. Lantas mesem. Berdarah niku mesem mboten sakit. Lantas orang di sekitarnya tanya, "Ya Rabi'ah, kenapa panjenengan berdarah-darah sakit namun panjenengan mesem?" Napa jawabe? Iki kesandung iku saka Allah, dadi nikmat. Mungkin lo makna filosofi ini pun seorang pemuda mencintai kekasihnya, terus kekasihnya dicintai, terus kira-kira kekasihnya niku nyubit itu sakit apa enak Pak? Enak. Sakit apa betul? Subitannya kurang ya. Allah dawakan, kajian Nabi dawakan, ma yuridillah bi khairan yusib minhu. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan itu malah diuji oleh Allah, diberi musibah. Sabar napa mboten, ridho napa mboten, sabar dan ridho, dosa-dosanya dihilangkan oleh Allah, diberi pahala. Tentu kalau dosanya diampuni oleh Allah, tentu akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilna jannah, amin ya rabbal alamin. Bahkan boten cerita, boten sahabat niki boten pernah dicoba, enak terus. Dilaporkan datang Kanjeng Nabi, sampai Kanjeng Nabi la khairolahu, tidak ada kebaikan. Terus nek uang menika urip tidak ada ujian, tidak ada cobaan, itu malah tidak ada kebaikannya. Cobaan itu macam-macam, kesandung cobaan. Anak nakal, boten ngaji, boten istiqomah, itu juga cobaan. Itu Allah ngersakaken demikian. Pasti tiang niku dicoba. Nah coba sing ageng niku, kalau tiang niku ageng tinggi derajatnya, cobane nggih gedhi. Cobi kados Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini gadah putu kalih ingkang terkenal. Demikian Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Niku lho. Sayyidina Hasan niku wafatipun niku diracun kali istri pun piyambak, nggih tiyang muslimah. Diracun kalian santri ini Kanjeng Nabi piyambak. Dan sahabatnya santri ini Kanjeng Nabi. Sayyidina Husain itu juga demikian. Diracun dibunuh oleh santri Kanjeng Nabi piyambak. Umat Kanjeng Nabi piyambak kan cobane ageng. Cobi misalkan anak kiai dipentung kan pembuatan pun pol-polan ya. Anak kiai kok dijotosi kan pol-polan. Iki butuh di Kanjeng Nabi sampai didemikian kan. Namun itu sampun takdiripun Allah. Semakin tiang niku derajat tinggi, semakin ujiannya besar. Lajeng ketika ingin ilmu tasawuf luas. Namun ilmu tasawuf dibagi ingin menika diperas
Ilmu tasawuf niku dibagi menjadi dua, satu sifat al-muhlikat, sifat yang merusak pahala, kata sombong. Kita harus tahu sombong untuk dijauhi, atau takabur, terus hasad, iri dengki, sentimen kepada orang lain. Mungkin wonten hadis ingkang atosipun tiap hari Senin dan Kamis niki Allah niku ngampuni dosa-dosanipun hambanipun, kecuali hamba yang konflik kepada orang lain, kepada muslim lain, niki tesih dipun tangguhken dereng diapura dening Allah Subhanahu wa taala sampai islah, sampai damai. Wa fi riwayat amalipun hambanipun umat Kanjeng Nabi menika tiap hari Senin dan Kamis diaturaken datang Allah. Namun oleh Allah, angdiru ya malaikat, supaya ditunda dahulu, dipending dahulu sampai orang yang bermusuhan niku wau damai rumiyin. Terus atosipun kalau tiang niku bermusuhan kepada orang muslim lain, sentimen unek-unek bermusuhan niki derajatipun boten saged mulia. Sebab amalipun dereng dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Sebab dosanipun dereng diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita menika mempunyai permasalahan dengan orang muslim di dunia, ini kata ilmu tasawuf supaya diselesaikan dengan dunia, sudah saling memaafkan. Sing saya ikan minta maaf rumiyin supaya amanah diterima oleh Allah, supaya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu keburukan untuk dijauhi. Yang kedua, ilmu tasawuf dibagi menjadi, yang kedua juga sifat al-munjiyat, sifat yang menyelamatkan. Terus ikhlas, sabar, istiqomah, tawadhu, dan seterusnya. Itu ilmu. Terus nanti wonten ilmu yang dipelajari hukumnya fardhu kifayah. Kalau ilmu yang dipelajari hukumnya fardhu ain, ini untuk pribadi. Kalau ilmu fardhu kifayah, kedokteran harus ada. Orang ahli pertanian harus ada. Ini berarti Islam peduli dengan kebaikan orang umum, orang banyak. Kalau tidak ada yang belajar ilmu kedokteran, satu kampung dosa semuanya. Kalau tidak ada orang yang belajar ilmu pertanian, satu kampung dosa semuanya. Berarti Islam mengajarkan, menghendaki kebaikan pada orang lain. Ad-dinu nasihat. Agama itu menghendaki kebaikan pada orang lain. Itu ajaran agama. Misalkan mawon, contoh mawon. Kalau ada yang lapar, kita menika wajib memberikan makan. Kalau ada orang dizalimi, dianiaya, kita wajib mengamankan. Yang dizalimi kita amankan, yang berbuat zalim kita amankan, kita pegang tangannya. Islam mengajarkan demikian. Terus Islam mengajarkan peduli pada kebaikan orang lain, mulang, ngajak zikir, ngajak thariqah, ngajak pengajian. Itu fardhu kifayah. Lah ilmu niku supaya sah, amalipun yang niku supaya sah harus dengan ilmu. Salat ben sah harus dengan ilmu. Sedekah sah harus dengan ilmu, zakat sah harus dengan ilmu, puasa sah harus dengan ilmu, ibadah haji umrah yang sah harus dengan ilmu. Allah dawakan, kulit malu, fasayallahu amalukum, fasayallahu kulit malu, fasayallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan ya Muhammad, ikmalu, supaya kamu beramal baik. Fasallallahu amalakum, Allah akan mengetahui amal kamu sekalian yang beramal soleh. Terus yang beramal soleh itu diketahui oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah. Dan amalipun umat Kanjeng Nabi menika oleh malaikat diaturkan datang Kanjeng Nabi. Terus yang beramal soleh niku berarti juga bungahkan datang Kanjeng Nabi.
Kalau tiang bungah datang Kanjeng Nabi, maka tiang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang dapat syafaat dari Rasulullah, maka orang akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Dan orang mukmin akan diberi rasa oleh Allah terhadap orang yang beramal baik. Misalkan mawon, ada orang kita tidak tahu malamnya bagaimana. Namun ketika kita melihat wajahnya niku, kita simpati, kita senang. Kita bisa merasakan demikian. Terus kalau ada orang soleh niku, ada orang baik, kita melihat wajahnya mawon, kita senang, kita simpati. Jadi oleh Allah kita digetarkan demikian. Sehingga kadang-kadang melihat orang yang demikian, nanti ada orang yang langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kadang melihat orang yang demikian, terus anaknya pun purun mondo, purun ngaji, purun baik. Ada orang yang melihat demikian terus purun tobat. Itu amal soleh. Qala ta'ala man amila sholiha min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan dalam keadaan piyambak pun mukmin, maka oleh Allah piyambak pun diberi hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah menika kalau piyambak pun menika kiai, nggih kiai ingkang purun mulang, purun ngamalaken ilmune. Kalau piyambak pun santri nggih santri sing sregep. Kalau piyambakipun suami dados suami ingkang benar. Kalau piyambakipun istri dados istri ingkang benar, yang tanggung jawab. Suami yang tanggung jawab, istri yang tanggung jawab. Kalau piyambakipun dados anak yang benar. Kalau piyambakipun dados bapak yang benar. Kalau piyambakipun dados yang sugih, orang sugih yang benar, ahli sedekah, ahli sosial. Kalau piyambakipun iku dados yang fakir, ya pun purun sabar. Iku hayatan thayyibah. Terus dados apiipun nggih hayatan thayyibah niku. Dan yang beramal soleh niki dadosaken dados apiipun tiyang niku wau. Terus ketika ingin menika orang yang pahalanya tidak putus, niki orang yang gadah anak waladin sholihin yakulah. Iku hakikatipun yang kaya niki, yang memiliki sedekah jariyah, mempunyai ilmu yang diajarkan, yang diamalkan, yang dikembangkan, dan mempunyai anak yang sholihin wa sholihat. Allah marzuqna as-sholihin wa sholihat. Amin. Tuwaladin sholihin yakulah. Orang yang mempunyai anak yang soleh niku, anak sholat wong tua asal ganjaran, anak ngaji wong tua asal ganjaran. Dan itu prosesnya anak soleh niki harus ten pesantren, Orang di pondok akan menikah supaya akhlaknya sahih, supaya adabnya sahih, supaya bisa berbakti kepada orang tua. Anak dipondokkan supaya mempunyai ilmu menjadi ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Terus derajat pun di bawah nabi itu para ulama. Nabi Isa alaihissalam mengatakan man alima wa amila wa alama yun'afi malakutis samawati azima. Orang yang mempunyai ilmu diamalkan dan diajarkan, maka orang tersebut mendapatkan predikat orang yang agung di kerajaan langit. Derajatnya hanya di bawah nabi. Kebaikan-kebaikan zaman dahulu itu berhubungan dengan rasul dan nabi. Adapun kebaikan masyarakat sekarang ini hubungannya dengan ulama. Ingkang mulang ngaji. Terus kiai niku sing sae niku kiai sing mulang ngaji. Maca kitab awal sampai akhir. Tak mubalek kan dan intelektual saged, kiai saged, artis saged, pelawak saged, tukang misuh saged, tukang menghujat saged, tukang ngejak kisruh, tukang ngompori nggih saged, provokator nggih saged. Tapi maca kitab niku awal sampai akhir niku kalau bukan kurang pesantren niki mboten saged. Coba contoh mawon. Al-Maqurah Kiai Zamroji, dia mau kitab.
Terus muridnya kemudian karuan. Imam Zubair niku muridipun almarhumlah. Kathah murid ingkang ageng-ageng. Kathah murid. Kiai sing paling utama kiai yang demikian. Maca kitab mulang ngaji. Ya zam niku gadah jasa teng Lirboyo ingkang membene madrasah niku jasanipun almarhumlah Mbah Yai Zamroji. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu wa'fu anhu waj'al jannata ma'wa niku jasanipun. Maka wau kula pesen dateng putra-putranipun niki supaya wonten putunipun Mbah Yai Zamroji niku dipondokaken dhateng Lirboyo dan mengalap ilmune Mbah Zam Mbah ingkang dipun wulangaken teng Pondok Lirboyo. Saking tawadhuke Ki Zam niku, saking tawadhuipun. Tadi saya taskahkan, kalau guru-guru Ki Zam itu saking tawadhuipun, oleh tawadhu kan diangkat derajatnya oleh Allah. Ki Zam niku teng Lirboyo gadah jasa yang besar membene madrasah. Namun anakipun niku lho boten wonten sing dipondokaken teng Lirboyo. Paling-paling Gus Aufan niku dolan mawon nggih. Napa rahasiane niku napa? Terus ajeng kula pireng lek anakipun dipondokaken teng Lirboyo niku dikuwatirkan nyusahaken dhateng gurunipun niku, ngrepotaken dhateng gurunipun niku. Saking tawadhuipun demikian. Namun kula takih mungkin putu-putune kan mondokaken niku. Ben ngalap ilmune mbahipun niku. Ben nyambung niku. Itu saking niku kelas Mbah Zam ngoten niku wau. Tapi anakipun jangan terok-terok nggih. Man tasabbaha biqaumin bighairi martabatin fa huwa majnun. Wong sing nyerupani kalih seseorang yang bukan martabatnya niku mboten pas mboten mawon. Kok anake kok nyerupai Mbah Zam nggih mboten pas. Mbah Zam tingkat tinggi. Mane kula wantun ngomong teng putra-putranipun kula berharap putune Mbah Yai Zamroji dipun pondokaken teng Lirboyo sebab Mbah Zam niku gadah jasa teng pondok pesantren Lirboyo. Madrasahipun ingkang bebenahi menika Mbah Zam. Itu walatin sholihin yaqulah. Dan anak dipondokan supaya tetes takwa, tetes sholat, tetes takwa. Kalau dia niku takwa, niku segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jodohnya dipanggil gampang, panggil gampang. Mugi-mugi ati Gus Makhu niku lho, mugi-mugi panggil jodoh ingkang sholihat amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sing gadah putri niku lho monggo tawakaken Gus Nafi niku ya. Gus Muhammad barang niku didongaaken. Kulon gadah kakang niku mboten purun nikah niku susah, kulon niku susah. Tapi ambekipun nggih tenang-tenang mawon niku. Ini kata Gus Nafi kan tenang-tenang mawon niku. Padahal keluarganya susah, napa maneh ibu susah. Purun Bu nggih nawari nggih. Sing dereng nikah pinten 3 nggih. Yen gadah putri jangan tawaraken dateng adik Gus Makhu niku. Mugi-mugi purun gitu. Purun Bu nawaraken Bu, asal Bu. Masa jam masak meten kathah mboten wani wantun mboten napa-napa pun dengan kula mboten mawon nggih. Tiga-tiganipun syukur-syukur cepet nikah mboten amin nggih. Mugi-mugi mawon sing tiga-tiga niku sing dereng nikah 3 nggih. Kula berdugi mriki mugi-mugi purun nikah mboten amin ya rabbal alamin. Nah, anak dipondokkan supaya takwa, orang takwa itu segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Dan rizkinya dimudahkan oleh Allah sehingga tidak bisa diprediksikan, tidak bisa diduga-duga. Ini janji Allah. Qala ta'ala wa man yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa niki oleh Allah segala urusannya menika dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jodohnya dimudahkan, urusannya dimudahkan. Sebab yang takwa menika tidak punya masalah,
kan madhep datang Allah, donga salat tahajud, paling banter teng kuburan ya. Lebetan takwa kan gak ada masalah kan, malah dulan-dulan, mabuk, minuman keras. Bagaimana akan dihilangkan persoalannya oleh Allah? Kila kita masakin donga datang Allah, madhep datang Allah. Datang pada kita ilmu kan poya-poya, senang-senang, malah mabuk. Terus rizkinya orang takwa menikah oleh Allah dimudahkan sehingga tidak bisa diduga-duga. Dan orang yang takwa menikah akan dimuliakan oleh orang-orang yang baik. Orang-orang yang sahih itu, kalau orang takwa itu menghargai, menghormati. Adapun orang yang bukan baik tidak terbilang-bilang. Macam orang takwa itu dimuliakan oleh Allah di dunia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah niku orang yang paling takwa. Niku duka anak sinten mawon. Lah takwa dados mulyanipun. Duka latar belakangnya napa mawon. Kalau punya ilmu niku bisa menjadi ulama. Duka bapakipun asale bajingan, duka lari niku asale bajingan, naudzubillah dari terus lek purun ngaji niku dados ulama niku saged mawon. Wonten crita ketepatan Sandi Lirboyo niku bapakipun niku informasinipun bekas bajingan terus tobat, anakipun dipondokaken. Terus anaknya alim nyukani pengajian datang masyarakat diundang-undang. Kasih ngundang niku ketepatan lapor. Yai, saya dulu punya sapi namun oleh bapak sampean dicolong Yai. Berhubung punya anak yang soleh, ya saya ganti saja. Betul pun kalau ikhlasaken mawon itu. Kalau ikhlasaken mawon betul saya diganti. Ini kan pun anak soleh. Burun nyunaken pengapura. Datang orang yang disakiti oleh bapaknya. Itu anaknya alim, pinter. Terus sinten mawon kalau ngaji, jadi ulama, bapaknya koyok napa mawon, latar belakangnya napa mawon, sakit atas ulama. Dados saged yang dados takwa. Dan yang takwa menikah oleh Allah akan dimasukkan di surga. Itu janji Allah. Uiddat lil muttaqin. Surga itu oleh Allah diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. Dados anak dipondokkan supaya takwa, dengan takwa orang akan bahagia di dunia dan akhirat. Adapun orang mudahkan asal ganjaran dan rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados bagi yang sepuh niku cara mudah mencari rezeki menika anakipun dipun pondokaken. Anakipun dipun pondokaken ben rezekine paling gampang. Terus anak Fatihai, anak Fatihai. Kalau ngobrol kali Gus Nafi, pun kalian Mbah Zam niki diperintah mas Fatihah sebantu setunggal. Mbah Zam saking yang sepuh kula Kiai Markus Ali. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum baca cara tama'bahu niki dijazai mas Fatihah 41 kali. Niki liqada'il hajat. Untuk hajat napa mawon. Hajat napa mawon anakipun purun ngaji wacaken Fatihah 41 kali. Gadah hajat napa mawon itu Fatihah 41 kali. Tadi Gus Mahu maos ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum itu nggih sae. Nabi Isa alaihissalam niki diparingi dening Allah mukjizat saged nguripaken tiyang mati. Tiyang mati diuripaken. Iku di antara doanipun niku maosipun ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Namun yang maos niku tiyang hebat niku dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiyang niku takwa datang Allah, dekat datang Allah, niki apa yang dibaca menika dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus niki perlu pun mondok nggih. Perlu pun mondokkan anak mengenai panjang hati di majlis demikian niki supaya anak-anak panjenengan dipondokaken wonten pondok mriki. Pondok napa namine mriki? Rototo Ulum nggih diurip-urip malih nggih. Iki putrane Gus Mahu, Gus sinten terus sinten? Resmi niku terus Gus Nafi pun siap dados kiai niku pun siap ngupeni pesantren ke pun wonten kiai nipun Gus-gusipun Gus Ma'mun nggih pun dados kiai monggo kita urip-urip tinggalanipun
Mbah Zam pondok Rodotul Ulum. Dumugi pondok niki manfaat dan barokah santi-santi minas sholihin wa sholihat minal ulama'il amili min ahli jannah amin ya rabbal alamin. Semanten kula nyuwun pangapunten. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang waktunya mohon maaf saya tak undur diri ya. Yang penting terima dan selamat pro podo berwarase lahir batin sak keluarganya. Tak undur diri. Mekaten mengga jauh pangandikan al-mawaidul husna saking panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Kafah Abdullah Kafafi Paharus. Mugi dados ilmu kita ingkang manfaat barokah maslahah fitini wa dunya wal akhirah. Dumateng panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Abdullah Kafafi Paharus. Kita aturaken kuning panuwun ingkang tanpa pepindhan. Para kiai, para masyayikh, para rawuh sedaya ingkang kita hormati, saha ingkang kita mulyakaken, minangka puput peputaning adicara wonten ing dalu punika inggih wawasan doa ingkang badhe dipun pangersani panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Agus Tufatun Nafi. Dumateng panjenenganipun kita aturaken. Ila hadati Nabi Muhammad SAW Al-Fatiha. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Allahumma ighfir lana bi fadlil musyadah wa tawaqqi hajati wa bina. Allahumma ya Allah mungkin ki pitujune wa tawakkatina wa barakati makus wa barakati sing ngaji mangkat umur panjang keluarga tukang rukun ya Allah barokah kanjeng Nabi barokah mujadah kubra Allah mahazina bi barakati wa bi qalbatul ulum Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukaten wawasan doa